Shalom. 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 Selamat pagi. Selamat beribadah di dalam Yesus Kristus. Merdeka. Merdeka. Kok lemes? Sudah merdeka apa belum? Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Iya. Puji Tuhan, kita betul-betul hari ini pada tanggal 17 kemarin kita semua rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, pagi ini kita akan segera awali ibadah kita dan kita masuk dalam doa minta pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh memasuki hari yang baru. Pagi ini kami boleh bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberikan berkat-berkat-Mu. Engkau menyertai kami sepanjang hari. Dan bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami, di mana kami dapat beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau saja berikan hati yang sukacita pada kami, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita yang dari Yesus Kristus, sehingga hadirat-Mu turun dalam kami semuanya Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa kehadiran-Mu dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Dan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kesudahannya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kiranya Engkau urapi setiap kami yang hadir, urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, biarlah pelayanan kami berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena dari hari ke hari Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa memimpin kita, bahkan sampai hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk bisa memperingati kemerdekaan Indonesia. Kita akan menyanyikan satu pujian, di mana pujian ini mengatakan bahwa kita kalau berserta dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan satu pujian bahwa serta dengan Allah. Aku
Kita akan segera masuk firman Tuhan dan kita sambut firman Tuhan dengan doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dan kiranya puji-pujian kami yang penuh dengan kelemahan serta kekurangan ini boleh berkenan di hati Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, berfirmanlah pada kami apa yang harus kami sampaikan, apa yang harus kami terima. Biarlah Tuhan pesan-pesan dari hati-Mu dapat kami terima dengan sukacita yang dari Yesus Kristus, dan kiranya Engkau sendiri yang berfirman pada kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya, dan kiranya Engkau buka mata telinga hati kami untuk menerima sabda. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya. Saudara masih ingat firman Tuhan minggu pertama kemarin? Masih ingat minggu pertama bulan ini kemarin? Pasti ingat. Yang diingat apa? Tentang laut Tebro kan? Nah, itu seperti cucu saya. Yang diingat itu hanya laut Tebro. Nah, firman Tuhan minggu pertama bulan ini adalah ujian menuju pemulihan. Ya. Nah, namanya ujian, pasti ada persiapan-persiapan yang harus kita kerjakan. Nah, tentunya di dalam mempersiapkan segala sesuatunya perlu mempelajari materinya. Ya, mau ujian pasti mempersiapkan apa materinya itu. Nah, untuk itu diperlukan latihan. Ya, diperlukan latihan. Namanya latihan nggak cukup sekali. Kalau sekali itu namanya bukan latihan. Jadi latihan ini harus dilakukan berkali-kali. Artinya harus tekun. Latihan itu diperlukan ketekunan. Di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Ya, saya baca, tapi nanti kita akan baca Roma 5 ya. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, tanggal 17 Agustus kemarin kita seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada peringatan itu tidak semeriah pada tahun-tahun yang lalu, ya karena COVID ini, tetapi kita masih bisa merayakannya dengan sesederhana mungkin, sesuai protokol kesehatan. Nah, untuk mencapai dan mewujudkan kemerdekaan itu tentunya tidak gampang. Ya. Harus ada sesuatu yang dikerjakan. Apa itu? Yaitu peperangan melawan penjajahan. Nah, ini sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, pasti semua sudah tahu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia itu seperti apa. Dan sebagai rakyat Indonesia harus tahu bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mencapai pemulihan minggu pertama lalu, kita diuji ketangguhannya. Nah, dalam menjalani ujian inilah sebenarnya kita dilatih untuk berperang. Nah, pada pagi hari ini, sehubungan dengan peringatan 17 Agustus, saya akan
kita sama-sama belajar ya, firman Tuhan yang ada kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, dalam seperti minggu pertama lalu, dalam menjalani ujian inilah sebenarnya kita dilatih untuk perang. Dilatih untuk perang. Siapa yang melatihnya? Nah, coba baca di dalam Hakim-Hakim. Kita akan baca di dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3 ayat 1. Bacaan kita ayat 1 sampai ayat 4 aja ya. Hakim-Hakim 3 ayat 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencapai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang. Yang tidak mengenal perang Kanaan. 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota, orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal-Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Nah, sampai di sini bacaan kita. Ya. Kita lihat ayat yang pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Ya. Bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Mencobai orang Israel dengan perantaraan siapa? Yaitu perantaraan bangsa-bangsa tersebut, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk mencobai orang-orang Israel. Ini artinya Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa itu untuk mencobai bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bangsa-bangsa yang diizinkan Tuhan tetap tinggal di daerah itu, maksudnya Tuhan mengizinkan untuk mereka tinggal di situ, yaitu untuk menguji, untuk mencobai orang-orang Israel. Mengapa? Sebab orang Israel itu kita sudah tahu bahwa orang Israel adalah yang tegar tengkuk, orang yang tidak mau diajar, orang yang bebal, orang yang gablek. Ya. Nah, sekarang lihat Yeremia 32 ayat 33. Mereka, siapa mereka? Yaitu bangsa Israel membelakangi aku, ya, dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus menerus. Perhatikan di sini, ya. Sekalipun aku mengajar mereka terus menerus, tetapi mereka membelakangi aku, tidak menghadap kepadaku, tidak mau mendengarkan atau tidak menerima pengajaran. Nah ini, makanya bangsa-bangsa itu diizinkan Tuhan untuk tetap tinggal di situ, karena apa? Karena bangsa Israel seperti ini, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau menerima pengajaran, bahkan tidak mau menghadap Tuhan dan membelakangi Tuhan. Ini alasannya, ya. Seringkali saya katakan bahwa dengan adanya pandemi ini mengajar kita dalam banyak hal. Kita diajar untuk menahan emosi, kita diajar untuk menerima segala keadaan, baik susah, baik senang, baik menderita. Kita diajar untuk merendahkan diri, diajar untuk sabar, diajar untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan, makin setia, makin taat, dan makin tekun di dalam doa. Sebab itu jangan pernah mengeluh. Ini satu ujian buat kita. Satu ujian buat kita. Kita kembali ke Hakim-Hakim ayat yang pertama tadi. Semua orang Israel yang tidak mengenal perang. Apa artinya nih? Tidak mengenal perang.
artinya tidak memahami seluk-beluk perang, tidak tahu apa itu perang, tidak mengerti bagaimana caranya berperang. Tetapi ayat yang selanjutnya dikatakan Tuhan yang ayat yang kedua dilatih berperang oleh Tuhan. Nah sekarang masalahnya apa yang harus diperangi? Yaitu semua kesulitan hidup kita, semua masalah kita, semua persoalan kita, semua pergumulan kita, dan beban-beban kita. Dan yang sedang kita alami sekarang. Apa itu? Yaitu COVID-19. Ini yang perlu kita perangi. Kita perlu memerangi COVID-19. Nah kita lihat, mengapa sih terjadi pandemi? Sebab sekarang ini Allah sedang berperkara dengan manusia. Mengapa Allah berperkara dengan manusia? Ada urusan apa Allah dengan manusia? Sebab manusia itu sudah banyak membuat kesalahan. Manusia itu sudah banyak membuat pelanggaran, pemberontakan, dan dosa-dosa lainnya yang diperbuat oleh manusia. Sebab itu terjadilah pandemi. Masalah pandemi terjadi, ini merupakan teguran, merupakan peringatan bagi kita semua. Atau hal yang kedua, memang Allah ingin menginsafkan, Allah ingin menyadarkan manusia akan dosa-dosanya. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ini maksud tujuan Allah. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu karena dosa-dosa manusia, kesalahan-kesalahan manusia, dan Allah ingin menegur. Kemudian yang kedua adalah menyadarkan dan menginsafkan manusia. Dan apa yang kita alami sekarang? Semua persoalan dan kesulitan hidup kita akibat corona, ini merupakan pelajaran penting bagi hidup kita. Di mana sebenarnya Tuhan menguji iman kita. Dan Tuhan ingin membentuk karakter kita menjadi manusia yang tangguh. Ingin membentuk karakter kita menjadi manusia yang tahan bantingan. Nah, jika kita mempelajari perjuangan para pahlawan yang sudah mendahului kita, dapat kita bayangkan betapa gigihnya mereka berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Tentunya tidak mudah untuk meraih kemerdekaan itu. Dan sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pejuang, mereka dilatih untuk berperang. Strategi apa yang harus dikerjakan? Dan banyak hal-hal lain yang berhubungan dengan perang. Demikian juga dengan bangsa Israel. Selaku umat pilihan Tuhan, mereka juga dipilih, mereka juga dilatih berperang oleh Tuhan. Hakim-Hakim 3 ayat yang kedua. Saya baca di dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Tuhan melakukan itu hanya dengan maksud mengajar setiap generasi Israel berperang. Kita ini adalah termasuk generasi Israel. Ya. Khususnya mereka yang tidak pernah ikut bertempur. Nah, kapan? Dan latihan apa saja yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yaitu sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dari tanah perbudakan. Kita melihat bahwa bangsa Israel itu hidup dalam perbudakan, hidup di dalam tanah Mesir, hidup di tanah Mesir. Itu selama 430 tahun. Satu waktu yang cukup panjang dan lama mereka hidup dalam perbudakan. Mereka hidup dalam penindasan.
mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Ini bukannya satu hal yang mudah, tapi ini satu penderitaan yang sangat luar biasa. Di dalam Keluaran 12 ayat 41 dikatakan, setelah itu, ya, sesudah lewat 430 tahun, yaitu berarti 430 tahun dalam perbudakan itu, hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Dan ayat 42, malam itu juga mereka berjaga-jaga bagi Tuhan, mereka berjaga-jaga bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini karya Tuhan ini adalah bentuk perhatian Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka mengalami kekurangan makanan dan minuman. Kita lihat bagaimana mereka ketika di Mara. Airnya pahit, tidak dapat diminum. Keluaran 15 ayat yang ke-24. Mereka kekurangan makanan, kekurangan minum. Juga kalau kita perhatikan bangsa Israel, mereka juga menderita demam dan penyakit sampar yang harus mereka alami. 40 tahun lamanya bangsa Israel diuji, dilatih. 40 tahun diuji dan dilatih untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang berat. Kekurangan makanan berat. Itu masalah berat dan masalah besar. Tapi itu harus dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, sekarang ini pandemi ini COVID-19 ini juga menimbulkan dan mengakibatkan banyak orang yang kekurangan, kelaparan. Kurang makan, penghasilan berkurang, semua berkurang. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi, tantangan yang berat. Dan dalam menghadapi setiap tantangan yang ada, Tuhan memperlengkapi bangsa Israel dengan perlengkapan senjata Allah. Tuhan memperlengkapi saudara dan saya dengan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13-17. Ini harus kita ambil. Ayat yang naik atasnya ya. Ambillah perlengkapan senjata Allah. Berarti ini sudah disediakan oleh Allah dalam kita menghadapi setiap tantangan untuk kita pakai sebagai senjata. Nah, kita harus belajar dari para pahlawan dan nenek moyang kita. Kita harus belajar dari mereka yang sudah berjuang demi kemerdekaan. Bagaimana perjuangan para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Sangat berat. Mereka dilatih terus, dilatih berperang untuk meraih kemerdekaan. Bangsa Israel juga seperti itu. Mereka dilatih oleh Tuhan dengan masalah-masalah yang ada. Mereka dilatih oleh Tuhan dengan tantangan-tantangan yang ada. Dengan persoalan-persoalan yang berat. Persoalan makan, minum, dan lain sebagainya. Harus dialami dan dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi puji Tuhan, Allah melatih. Ini adalah merupakan latihan. Allah memperlengkapi mereka dengan senjata Allah. Nah, jika kita melihat perjuangan para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, jika kita melihat nenek moyang yang sudah berjuang untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, kita harus menghargai, kita harus menghormati perjuangan nenek moyang kita. Kita harus menghargai, menghormati perjuangan para pahlawan yang gugur mendahului kita. Sehingga apa? Sehingga kemenangan itu dapat kita raih. Jadikan setiap persoalan itu sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Jadikan kesempatan itu, jadikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini,
Jadi kan persoalan kurang makan, kurang semuanya serba kurang itu sebagai suatu kesempatan untuk kita dengar-dengaran akan Tuhan. Jangan sampai ketika sangkakala berbunyi memanggil kita, kita itu tidak ada. Ada nyanyian mengatakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Jangan sampai ketika Yesus memanggil kita, ternyata kita tidak ada. Saya ambil contoh sebagai ilustrasi. Ketika anak saya mau kembali ke Balikpapan, hampir ketinggalan pesawat. Mengapa? Sebab tidak fokus. Kalau di bandara kan begitu ya. Mesti panggilan, ada panggilan untuk penerbangan, tujuan mana, jam berapa, itu mesti ada panggilan. Nah, anak saya ini karena tidak fokus, karena asik hatian dengan Pak Budi. Ketika panggilan ketiga, anak saya baru sadar dan lari. Nah, itu sebagai ilustrasi. Supaya apa? Supaya kita dengar-dengaran akan Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan memanggil nama kita, kita ada. Yang kedua sekarang. Kalau tadi yang pertama, kita dilatih perang. Kita dilatih perang untuk membentuk karakter kita. Yang kedua sekarang kita dilatih untuk rendah hati. Diajar untuk rendah hati. Ulangan 8 ayat yang kedua. Tuhan mengajar bangsa Israel, mengajar kita untuk rendah hati. Ya justru sekarang ini yang seringkali kita lihat banyak orang yang tidak mau rendah hati, tidak mau ngalah. Apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semua sia-sia. Hakim-Hakim 3 ayat yang keempat dikatakan Allah menguji bangsa Israel untuk mengetahui. Dikatakan di sini, apakah kita mendengarkan perintah dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Menguji. Dengan adanya pandemi ini, Allah menguji kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Pagi ini, khususnya buat jemaat Sola Gratia Kaliboto Sastro. Apakah saudara pagi ini mendengarkan firman Tuhan? Apakah saudara mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Mungkin saudara menganggap remeh firman Tuhan. Mungkin saudara menganggap tidak ada gunanya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhan menguji kita. Apakah kita itu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, menunjukkan mukjizatnya. Bila kita dengar-dengaran dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menunjukkan kuasanya, menunjukkan mukjizatnya atas pergumulan kita. Yesaya 48 ayat 10. Tujuan Allah menguji kita adalah untuk memurnikan iman kita. Nah, untuk memurnikan iman kita. Namanya memurnikan, dibakar. Ya. Kalau emas itu dibakar. Ya.
Tetapi dalam ujian itu kita harus sabar dan bertahan. Ada pujian mengatakan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Perhatikan saudara, inilah yang perlu kita perjuangkan. Inilah yang perlu kita lakukan. Perjuangan para pahlawan yang mendahului kita, perjuangan nenek moyang kita yang sudah mendahului kita, ini perlu kita perjuangkan. Perjuangan mereka harus kita teruskan. Jangan berhenti sampai sekarang. Jangan berhenti sampai COVID ini berhenti. Kita kan tidak tahu COVID itu kapan berhentinya. Tetapi kita harus terus berjuang, harus terus berjuang. Dan kita tahu bahwa Allah sudah menyediakan kemenangan. Allah sudah menyediakan kemenangan, dan tentunya kalau kemenangan itu sudah disediakan bagi kita, kita harus rela. Rela apa? Kita harus rela dilatih, kita harus rela dibentuk, kita harus rela dihajar, kita harus rela ditegur, dan semuanya. Supaya kita dapat berlatih dengan baik. Hasilnya dari perjuangan adalah kemenangan. Namanya berjuang. Pasti kalau kita berjuang itu dengan sungguh-sungguh, pasti akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Sebaliknya, jika tidak mau berjuang, kita akan jadi bulan-bulanan iblis. Kalau kita tidak mau berjuang, kita akan terjebak dalam lingkaran setan. Nah, kalau kita sudah terjebak dalam lingkaran setan, ini adalah akibat karena kita tidak mau dengar-dengar akan Tuhan. Sebab itu, pandemi ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berdiam diri, untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan apa sih maunya? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Saya yakin dan percaya, maka Tuhan akan mengubah air mata menjadi permata. Jangan kita berputar-putar dalam masalah kita, tetapi biarlah kita terus berjuang. Kita terus berjuang. Kita harus bangkit dari kelesuan kita. Kita harus bangkit dari kelemahan kita. Kita harus bangkit dari kemalasan kita. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Dan kita maju terus, pantang menyerah, pantang mundur sampai kita menang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita menyanyikan pujian Kau rangkai air mata.
hati Tuhan, kau rangkaikan hikmat tajam di permata. Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Yesus Tuhan. Aku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkaikan hikmat tajam di permata. Benar Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mengubah air mata kesukaran kami, air mata kesulitan hidup kami, air mata kekurangan kami, air mata pergumulan kami, pergumulan dengan demi pergumulan. Engkau tahu Tuhan, apa yang kami alami sekarang ini Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami Tuhan, untuk berserah bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mengubah air mata kami menjadi permata. Hanya Engkau yang menolong kami. Tidak ada seorang pun yang mau tahu tentang kami. Tidak ada seorang pun yang setia. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami. Tetapi hanya Engkau Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan Allah kami. Hanya Engkau lah Allah kami yang hidup. Allah yang peduli dengan kami. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Sebab itu Tuhan, dengan adanya peristiwa sekarang ini Tuhan, Engkau mengajar kami Tuhan, untuk senantiasa berharap, bersandar kepada Engkau, percaya kepada Engkau, dengar-dengaran akan suara-Mu, semakin merendahkan diri kepada Engkau, semakin mendekatkan diri kepada Engkau, agar supaya kamu lebih mengerti, lebih memahami, mengetahui apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kekuatan yang dari Engkau, kami dapat menghadapi semua tantangan yang ada. Dengan kekuatan yang dari Yesus sendiri, kami dapat menghadapi, kami dapat bertahan di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah melatih kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau juga memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian. Kami memuji kebesaran. Haleluya Tuhan. Memuji kebesaran
bersama-sama kita tutup ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sudah memberitakan firman melalui hamba-Mu. Kami sudah mengalami kebaktian awal, pertengahan, dan akhirnya. Sementara kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Izinkan Tuhan Roh Kudus menerjemahkan akan firman-Mu yang kami terima hari ini. Meskipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus akan menerjemahkan arti semuanya Tuhan. Biarlah kami yang mendengar pada pagi hari ini, kami boleh mengalami sukacita. Dan damai sejahtera melalui Allah sendiri akan turun pada saudara sekalian. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sebelum berpisah kami berdoa bagi saudara kami, saudara Gratia dimanapun berada, yang saat ini mungkin dalam kelemahan. Kami percaya Tuhanku hebat, Tuhanku penuh kuasa, tapi yang ajaib. Pada pagi hari ini dijamah dengan kuasa Roh Kudus, disembuhkan dari sakit penyakit dalam nama Kristus. Dengan iman kita akan sembuh hari ini. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga demi keluarga, dimanapun berada. Apa yang dikerjakan pasti akan berhasil. Demikian pula Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami ini. Presiden kami Joko Widodo saat ini yang memimpin negeri ini Tuhan, biarlah berkekuatan. Meskipun saat ini banyak orang mencaci maki, tapi Engkau berikan penghiburan, kekuatan. Karena berkat Allah, hikmat Allah turun bagi Presiden kami Joko Widodo untuk menuntaskan segala masalah dalam negeri ini Tuhan. Baik virus ini akan dituntaskan, hanya tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Berikan kekuatan dan berikan penghiburan. Dan pula bagi segala pembantunya, menteri semua kabinet, ABRI dan kepolisian semua, berikan hikmat akal budi supaya dapat Tuhan memimpin dan menanamkan negeri ini, dibebaskan dari segala kekuatan-ketakutan pertengkaran ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Sementara kami akan berpisah satu sama lain, kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persoalan kudus akan menyertai saudara pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati minggu depan. Amin.